Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akar-akar nasionalisme Indonesia pada masa kelahirannya dan pengaruhnya pada masa kini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Agustin dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 23. Sebelumnya saya akan menjelaskan arti dari kata nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata Natian yang berarti bangsa. Dan untuk pengertian dari nasionalisme itu sendiri adalah suatu sikap politik masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Latar belakang yang pertama adalah kalangan terpelajar dari berbagai daerah menyadari persamaan nasib sebagai jajahan Belanda. Persamaan nasib itu kemudian memunculkan tekad untuk mereka sebagai satu bangsa, upaya memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua, politik kolonialisme Belanda sudah tertanam lama di tengah kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, tidak semua masyarakat Indonesia mau merdeka, terutama yang merasakan keuntungan dari pemerintah kolonial. Yang keempat, sebagian besar masyarakat Indonesia belum menyadari sebagai suatu bangsa. Yang kelima, masyarakat Indonesia yang semakin mengenal demokrasi. Dan yang keenam, reaksi atau koreksi terhadap semangat kedaerahan. Selanjutnya, sebab umum dan sebab khususnya. Sebab umumnya adalah masuknya ide-ide barat lewat pendidikan barat modern. Yang kedua, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang mengembalikan kepercayaan bangsa atau kemampuan sendiri. Yang ketiga, munculnya pergerakan kebangsaan di wilayah lain, yaitu India, Turki, Filipina, dan Cina, dan lain-lainnya. Yang terakhir, penyebarluasan pernyataan Presiden AS Woodrow Wilson tentang penentuan nasib sendiri sebagai bangsa-bangsa di dunia, atau Wilson 14 Points. Selanjutnya adalah sebab khusus. Sebab khusus yang pertama, munculnya golongan cendekiawan. Yang kedua, kemajuan dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Dan yang ketiga, kenangan kejayaan di masa lampau. Selanjutnya, paham-paham nasionalisme yang berkembang dalam bidang politik, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Dalam bidang politik, tanpa adanya upaya gerakan nasionalis menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan dan penyelewengan hak asasi manusia. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan asing atau kolonial dari Indonesia. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, tanpa adanya usaha penghapusan eksploitasi ekonomi asing, tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, dalam bidang budaya, tanpa adanya upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing di Indonesia. Para nasionalis berusaha untuk mempertahankan dan menjaga serta menumbuhkan kebudayaan asli bangsa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan. Periode awal perkembangan. Dalam periode awal perkembangan ini, gerakan nasionalis diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, Serikat Islam, dan Muhammadiyah. Selanjutnya, periode nasionalisme politik. Pada periode nasionalisme politik ini, gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada saat periode ini adalah Indische Party dan Gerakan Pemuda. Selanjutnya, periode radikal. Pada periode radikal ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ditujukan
untuk mencapai kemerdekaan baik secara kooperatif maupun non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Organisasi yang bergerak secara kooperatif dalam periode radikal ini adalah Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI. Selanjutnya adalah periode bertahan. Dalam periode bertahan ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersikap moderat dan penuh pertimbangan, diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang reaktif, sehingga organisasi-organisasi pergerakan lebih berorientasi bertahan agar tidak dibubarkan pemerintah Belanda. Organisasi dan gerakan yang berkembang pada periode ini adalah Parindra, GAPI, dan Gerindra. Selanjutnya adalah dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatifnya adalah munculnya xenofobia dan chauvinisme. Xenofobia adalah kecenderungan seseorang atau suatu pihak untuk membenci kebudayaan lain. Sedangkan chauvinisme adalah paham yang mengagungkan bangsa atau negaranya sendiri dan memandang rendah bangsa atau negara lain. Dan dampak positifnya adalah adanya rasa memiliki. Maksudnya, ketika seseorang atau suatu pihak merasa sebagai sebuah bagian dari suatu bangsa atau negara, rasa memiliki ini mampu memperkokoh kesatuan di dalam suatu bangsa atau negara. Selain itu, nasionalis juga berdampak besar terhadap perkembangan kesenian, olahraga, literatur, bahasa, dan aspek-aspek lainnya. Aspek-aspek tersebut merupakan cerminan dari identitas yang dimiliki oleh tiap bangsa. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.